Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat tanpa batas. Semoga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi modal agar kita semuanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin nikmat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan jiwa raga kita semuanya untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar dicatat sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian Kaifa nata'amal ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Yang pertama kita sudah bahas, yaitu tashihun niyyah, senantiasa memperbaiki niat kita agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Yang kedua adalah tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, karena bacaan Al-Qur'an ada kaidah-kaidahnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dibaca dengan tartil, sesuai dengan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ilmu tajwidnya, sehingga membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid wajib hukumnya, walaupun menguasai hukum-hukumnya secara teori itu adalah fardu kifayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikhlaskan kita semuanya dan senantiasa memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu yang ketiga, tarjamah Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian mengerti maksudnya, agar kalian menggunakan akal kalian sehingga kalian mengerti isi dan kandungan Al-Qur'an. Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab, sehingga jika kita menemukan terjemahan Al-Qur'an, maka sejatinya terjemahan itu bukan Al-Qur'an itu sendiri, karena Al-Qur'an adalah bahasa Arabnya. Maka kita akan menemukan permasalahan atau alasan-alasan yang diungkapkan oleh seseorang. Bagaimana mungkin saya bisa memahami bahasa Arab? Saya bukan orang Arab. Bagaimana mungkin saya bisa melaksanakan isi kandungan
Al-Quran, sedangkan Al-Quran bahasa Arab. Saya bukan orang Arab. Maka disinilah kita perlu memahami duduk perkara tentang apa yang dimaksud dengan terjemah. Ada satu fatwa yang sangat unik kita kaji, di mana fatwa itu jika kita perhatikan dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, atau mungkin di kita itu Kementerian Agama dan MUI, ya. Ini di Saudi. Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta pernah ditanya, ya, sebuah pertanyaan ketika hari Senin 7 Ramadan tahun 1423 Hijriah yang bertepatan dengan 11 November tahun 2002, ya. Maka Dewan Fatwa tersebut, ya, Komite Tetap Lembaga Riset Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, ketika ditanya hukum menerjemahkan Al-Quran dan beberapa ayat Al-Quran ke dalam bahasa asing untuk menyebarkan dakwah Islam yang benar ke negara-negara non-Muslim atau ke negara-negara yang bukan negara Arab, yang tentu pemahaman bahasa Arabnya sangat minim. Apakah usaha ini menyelisihi syariat agama atau tidak? Boleh atau tidak melakukan penerjemahan Al-Quran seperti itu? Maka Komite Tetap Lembaga Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi menjawab. Saya bacakan secara utuh, ya, dan nanti kita akan analisa. Jawabnya adalah, segala puji hanya bagi Allah, salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Menerjemahkan Al-Quran atau beberapa ayat untuk menjelaskan maksud Al-Quran secara utuh tidak mungkin. Ya, saya ulangi lagi. Menerjemahkan Al-Quran atau beberapa ayat untuk menjelaskan maksud Al-Quran secara utuh tidak mungkin. Oleh karena itu, menerjemahkan Al-Quran atau beberapa ayat secara harfiah tidak boleh, karena hal itu dapat menyebabkan pengertian yang salah dan penyimpangan dari maksud yang sebenarnya. Seseorang yang menerjemahkan satu ayat atau lebih yang difahaminya dan menjelaskan hukum serta tuntunan Al-Quran yang difahaminya dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis atau Persia untuk menyebarkan pengertian Al-Quran yang difahaminya dan mengajak manusia kepada Al-Quran, hal demikian dibolehkan. Sebagaimana orang menafsirkan Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran yang difahaminya dalam bahasa Arab. Akan tetapi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, dia ahli tafsir Al-Quran. Yang kedua, mampu menjelaskan aspek hukum dan tuntunan Al-Quran secara cermat dengan pemahaman yang diperolehnya dari Al-Quran. Siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan ini atau tidak memiliki kemampuan menjelaskan maksud Al-Quran, baik dalam bahasa Arab atau non-Arab secara cermat, maka tidak boleh melakukan usaha ini, karena dikhawatirkan merubah makna Al-Quran dari maksud yang sebenarnya, sehingga yang semula maksudnya baik menjadi titik balik, dan keinginannya yang semula baik menjadi buruk. Wabillahi taufiq. Semoga Allah memberi taufik. Semoga rahmat Allah terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Komite Lembaga Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi yang menjawab masalah ini diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Wakil Ketua Abdul Razzaq Afifi, kemudian anggotanya Abdullah bin Mani', kemudian Abdullah bin Ghadian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Para ulama ini menjawab bahwa tidak mungkin menerjemahkan Al-Quran secara letterlek. Ini sangat menarik untuk kita kaji lebih dalam.
Apakah mungkin Al-Quran diterjemahkan secara letterlek ke bahasa-bahasa lain, contoh ke bahasa Indonesia? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita harus paham terlebih dahulu varian atau cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Jika kita perhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azam Ad-Dakhil, pernah merilis sebuah penelitian melakukan komparasi jumlah kata dalam beberapa bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua adalah bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Prancis, dan yang keempat bahasa Rusia. Maka dalam penelitiannya menemukan bahwa akar kata bahasa Arab itu mencapai 12.302.912 kata. Sedangkan bahasa Inggris ada 600.000 kata. Bahasa Prancis ada 150.000 kata. Dan bahasa Rusia ada 130.000 bahasa. Saya secara pribadi mengkomparasi dengan akar kata bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia hanya sekitar 100 ribuan saja. Dari sini kita memahami kenapa para ulama Saudi Arabia memfatwakan tidak boleh menerjemahkan Al-Quran secara literal. Karena sejatinya menerjemahkan itu adalah mencari padanan bahasa dari bahasa Al-Quran ke bahasa-bahasa yang lain. Maka di sini kita mendapatkan tidak mungkin bahasa Arab yang begitu kaya, kurang lebih 12 juta akar katanya, bisa dipadankan oleh bahasa Indonesia yang akar katanya hanya 100.000 saja. Tidak mungkin yang 100.000 ini selevel dengan akar kata yang 12 juta itu. Terlebih dalam bahasa Arab kita temukan dengan ilmu tasrif, ilmu derivasi bahasa. Satu kata bisa berderivasi dengan beberapa kata. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, terus gitu, ya. Dari satu kata bisa berderivasi menjadi beberapa kata. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia kita tidak mendapatkan tasrif itu, ya. Kemudian ada lagi dalam bahasa Arab ilmu nahu untuk menentukan harokat akhir-akhir kata. Jika salah dibaca maka bisa terbalik, ya. Fa'il menjadi maf'ul, objek menjadi subjek. Maka di sini para ulama mensyaratkan ketika seseorang hendak menerjemahkan Al-Quran, maka hal yang paling penting untuk kita perhatikan, orang tersebut dipastikan memahami tata bahasa Arab, baik ilmu derivasinya, ilmu sharafnya, baik ilmu nahunya untuk menentukan bacaan yang tepat di setiap akhir-akhir kata, sehingga dia tidak salah di dalam membaca, yang berefek pada penentuan mana subjek, mana predikat, ataupun ilmu balaghahnya, mana ilmu bayannya, ilmu badi'nya, ilmu ma'aninya, sehingga keindahan tata bahasa yang ada di dalam bahasa Al-Quran itu tidak berubah, ya. Disinilah letaknya kita sebagai umat Islam didorong agar kita memahami Al-Quran langsung dari bahasa Arabnya, bukan dari bahasa yang sudah dipadankan ke bahasa Indonesia. Karena memang tidak bisa langsung dari bahasa Al-Quran dipadankan ke bahasa Indonesia. Jika pemadanan kata itu tidak bisa terjadi, maka bahasa-bahasa Arab itu akan meresap ke bahasa Indonesia. Salah satu contoh, jika kita perhatikan kata ikhlas saja, maka kata ikhlas kita tidak akan pernah bisa padankan dengan bahasa Indonesia. Maka kata ikhlas sudah menjadi bahasa Indonesia, karena memang di bahasa Indonesia kata ikhlas itu tidak ada. Kata sabar di bahasa Indonesia tidak ada, sehingga bahasa Arab meresap ke bahasa Indonesia. Kata syukur
dalam bahasa Indonesia tidak ada kata syukur, sehingga meresaplah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kata syakur, kata takwa, masih banyak kata-kata yang lain. Ya, ini dari segi kata, belum dari segi makharijul huruf. Kata ashraf dengan asraf itu berbeda. Ashraf pakai shin artinya mulia, tapi asraf dengan sin artinya orang yang glamor, suka menghambur-hamburkan dan berlebih-lebihan. Musrifin dengan musyrifin berbeda maknanya. Ya, a'udzu dengan a'udu berbeda maknanya. Syukur dengan syukur berbeda maknanya. Syukur artinya mabuk, sementara syukur artinya bersyukur. Maka disinilah kita akan mendapatkan problem-problem penerjemahan. Maka sejatinya penerjemahan letterlek itu sepakat tidak mungkin bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan bukan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia secara lafzi atau secara letterlek, atau padanan bahasa Arab dicarikan padanan dengan padanan-padanan bahasa Indonesia, karena itu tidak mungkin. Akan tetapi yang paling memungkinkan adalah kita mencari bahasa Arabnya apa, kemudian kita terjemahkan plus tafsirnya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama kita dengan tarjamah tafsiriyah, menerjemahkan kata plus tafsir makna yang dikandung oleh kata tersebut. Dan kita kenal nanti dalam kajian-kajian menerjemahkan baik istilah-istilah bahasa Arab yang berkaitan dengan akidah, dengan syariah, dengan akhlak, dan dengan yang lain-lainnya. Maka kita harus memahami setiap kosakata dalam bahasa Arab itu minimal dengan dua standarnya. Yang pertama adalah secara lughatan, secara bahasa, dan yang kedua adalah secara istilahan. Istilah-istilah khusus tidak bisa hanya difahami dengan bahasa kata atau letterlek. Contoh, sholat. Jika kita perhatikan secara bahasa, as-sholatu ay az-zikru. Sholat itu maknanya, padanan katanya adalah az-zikru atau mengingat. Jika hanya stop sampai di sini, akan salah secara fatal memahami sholat. Yang penting saya ingat Allah. Yang penting saya ingat kewajiban saya sebagai seorang muslim. Yang penting ingatan saya, hati saya terus bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan dari pemahaman yang salah seperti ini aliran sesat yang disebut dengan aliran ling-eling. Orang ketika diajak sholat, dia hanya mengatakan saya sudah sholat. Loh, kapan kamu sholatnya? Tadi saya hanya ingat kepada Allah, bagi saya sudah cukup itu sholat. Memang inti sholat itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata sholat tidak bisa hanya dipahami secara lughatan, letterlek, tapi kita juga harus memahami secara istilah. Sholat secara istilah berarti sebuah amal yang dilakukan oleh seseorang, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Antara takbiratul ihram sampai salam ada gerakan-gerakan yang sudah jelas harus dilakukan secara tertib. Maka disinilah kita wajib memahami bahasa Arab secara bahasa dan juga secara istilah. Ada juga beberapa hal yang memang ketika kita tidak mendapatkan dalam bahasa Indonesia, maka kita pasti akan menambahkan pemahaman-pemahaman terhadap kata yang kita dapatkan di dalam bahasa Arab tersebut. Contoh, kata-kata syukur dan syakur. Syukur kita artikan hanya terima kasih, itu tidak tepat. Kenapa? Karena syukur bukan hanya sebatas rasa
yang lahir dari diri kita sebagai rasa berterima kasih kepada yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita perhatikan kitab At-Ta'rifat yang disusun oleh Imam Al-Jurzani, bahwa syukur itu banyak bentuknya. Syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Apakah sampai di situ maknanya? Tidak. Tapi syukur adalah menggunakan semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur minimal dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, syukur yang maksimal kita menjadikan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik jiwa kita, raga kita, pikiran kita, harta kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita menemukan makna syukur yang lebih mendalam, yang tidak mungkin kita temukan padanan katanya satu kata di dalam bahasa Indonesia. Tapi jika kita sudah uraikan dengan penambahan-penambahan pemahaman atau penafsiran-penafsiran, maka kita akan lebih mengerti makna syukur di dalam bahasa Indonesia. Terlebih makna syakur, ya, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Syukur dengan syakur berbeda. Kalau syukur ketika seseorang mendapat kenikmatan kemudian dia terus memuja dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syakur bukan hanya ketika dia mendapatkan kenikmatan, tapi ketika dia mendapatkan yang kacamata penglihatannya itu seakan-akan ini tidak baik bagi dirinya, tapi dia terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dimaksud dengan syakur. Persis seperti orang ketika kakinya membusuk karena mengidap sebuah penyakit. Kemudian dia datang ke seorang dokter, maka dokter tersebut mengatakan kaki bapak harus diamputasi. Maka orang tersebut kaget karena kakinya harus diamputasi. Pasti kakinya dia akan putus. Kemudian dengan penuh kesadaran orang tersebut mengatakan kepada dokter, Pak dokter, silahkan amputasi kaki saya. Berapa biayanya? Nah, lihat, dia kakinya harus diamputasi dan dia juga harus mengeluarkan uang. Setelah diamputasi, orang tersebut menjadi sehat walafiat. Dia mengatakan, Pak dokter, terima kasih atas segala bantuan yang Pak dokter berikan. Padahal orang tersebut kakinya sudah diamputasi, dia harus mengeluarkan biaya amputasi, dia pun harus kehilangan sebagian kakinya, tapi dia masih mengatakan, Pak dokter, terima kasih ya. Maka terima kasih yang dia ucapkan itu bukan hanya sebatas kata-kata terima kasih, akan tetapi dalam proses yang sangat panjang. Walaupun dirinya harus kehilangan kaki, tapi dia masih mengatakan, Pak dokter, terima kasih. Terima kasih pada sisi itu bukan lagi syukur, akan tetapi martabatnya sudah naik, yaitu syakur. Ini makna-makna yang sangat dalam di dalam bahasa Arab. Maka oleh karena itu, agar kita bisa merasakan vibrasi kata di dalam bahasa Arab, jangan pernah mengandalkan terjemahan. Akan tetapi berusahalah kita semuanya langsung mengakses bahasa Arabnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, belajarlah ilmu nahu, belajarlah ilmu sharaf, dan perbanyaklah perbendaharaan kosakata atau mufradat di dalam Al-Quran. Sebenarnya jika kita akan katakan mudah atau sulit memahami bahasa Arab, pengalaman saya di dalam mengkaji bahasa Arab, walaupun pemahaman bahasa Arab saya masih sangat terbatas dan masih sangat dangkal, mempelajari bahasa Arab itu sangat mudah. Karena dia patronnya sudah jelas. Ilmu sharaf sudah sangat jelas patronnya, ya. Ada wazan aslinya, kemudian ada mauzunnya,
Dan inti kata dalam bahasa Arab itu tidak akan lebih dari 2 bentuk. Yang pertama adalah thulathi, 3 kata akarnya. Yang kedua adalah rubai, 4 kata. Kemudian ada penambahan 1, 2, dan 3. Itu sangat mudah selesai dengan ilmu tasrif, dan itu bisa kita pelajari secara mudah. Maka bagi para santri, saya sangat menyarankan agar benar-benar mengkaji ilmu sharaf, karena ini kaitannya erat dengan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita faham sharafnya, derivasi bahasanya, perubahan kata di dalam bahasa Arab, kemudian benar membacanya karena kita belajar ilmu nahwu, maka insya Allah hal itu akan menjadikan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran akan semakin nikmat, akan semakin indah, dan kita akan ketagihan. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, tidak akan lagi terjadi buka Al-Qurannya baru baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai situ muak semua. Kenapa terjadi seperti itu? Karena apa yang kita baca itu tidak tersambung, tidak terkoneksi dengan hati dan pikiran kita. Tapi jika kita membaca Al-Quran dengan sepenuh jiwa, sepenuh raga, sepenuh fikir, maka seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seakan-akan kita sedang berdialog dan berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat beruntung ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan bahasa Arab kepada kita semuanya, karena ini merupakan langkah pertama kita semuanya bisa membedah isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kita semuanya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, sehingga dengan ilmu-ilmu tersebut kita bisa memahami tarjamah tafsiriyah Al-Quranul Karim, sehingga kita semuanya bisa menghayati setiap bacaan-bacaan yang kita baca dan memberikan vibrasi dan efek-efek positif ketika kita membaca Al-Quran. Sungguh sangat indah ketika kita faham isi kandungan dan makna Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran dengan menangis karena seakan-akan ayat itu sedang turun dan mengancam kita. Kadang kita membaca Al-Quran, kita tersenyum karena kita sedang membaca ayat-ayat kenikmatan dan ayat-ayat surga yang Allah berikan. Terkadang kita berpikir panjang ketika membaca Al-Quran, karena memberikan informasi-informasi dan inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Mari kaji ilmu bahasa Arab, mari kaji ilmu nahwu, mari kaji ilmu sharaf, mari mengkaji ilmu balaghah, karena ilmu-ilmu itu diantara ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alat untuk membedah isi dan kandungan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala fahamkan kita semuanya tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman, pegangan, serta panduan kehidupan kita semuanya. Yang dengan hal itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan demi keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah kami agama Islam ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang memahami isi kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami terus menjadikan Al-Quran dan sunnah ini sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.